Dunia media sosial kini sedang dihebohkan dengan berita sumbangan dari mendiang Akiditio yang menyumbangkan 2 triliun rupiah untuk penanggulangan virus COVID-19 di Sumatera Selatan. Anak mendiang dari Akiditio yang bernama Herianti tiba di Mapolda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Dan hingga kemarin malam, Herianti bukanlah ditangkap melainkan diundang dan statusnya pun masih sebagai terperiksa. Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris sebagai pakar hukum mengenai peristiwa tersebut? Saya pertama kali termasuk yang sangat bangga waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia etnis Tionghoa mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati manusia kayak apa itu loh. Saya itu benar-benar penasaran sekali. Anda bisa lihat di postingan saya. Ya, saya coba hubungi berbagai pihak tapi nggak bisa dapat. Ya, tapi tetap saya berpikir, benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Ya, uang cash bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya. Udah curiga. Terus hari ini saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya bilang, kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official. Apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan katanya kan. Berita sore ini terbalik semuanya. Jadi saran saya agar segera yang berwenang bawa yang bersangkutan diperiksa dokter dulu. Sumbangan 2 triliun rupiah saat ini ramai diperbincangkan oleh publik. Saat ini kasus tersebut akhirnya berlanjut ke ranah hukum, di mana kini anak dari Akiditio yaitu Herianti menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Belum tahu pasal apa yang akan diterapkan. Karena saya masih kebingungan pasal berapa yang diterapkan. Karena tidak ada pertentangan antar golongan. Tidak ada yang dirugikan. Ya itu pembohongan publik, pidananya di mana? Kalau saya berbohong, saya akan kasih tas Hermes bagi semua wanita cantik.
Ya ternyata saya bohong, apa saya masuk penjara? Nah ini masih bertanya-tanya saya, pasal berapa yang akan dikenakan? Karena biasanya penyebaran berita bohong itu akan dipidana kalau menyebabkan pertentangan antar golongan, kalau menimbulkan kerusuhan. Ini belum ada kerusuhan gitu loh. Itu kalau benar sudah ditetapkan tersangka, berarti pasalnya sudah ada. Dan saya belum tahu detailnya pasal berapa. Kalau saya sendiri pribadi, sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali, itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan katanya. Termasuk juga cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan, yang ngaku dia niaya, ya kan, itu kan menimbulkan pertentangan antar kelompok kan, karena seolah-olah si A, kelompok A yang menganiaya, kelompok B menjadi korban. Jadi ada pertentangan antar golongan. Ini nggak ada, belum ada gitu loh. Jadi saya masih bertanya, walaupun itu saya sangat tidak mendukung kelakuannya itu, tapi gue bingung pasal berapa yang kena gitu loh. Ya, dan dulu kan saya mau ketemu karena saya pengen tahu kebesaran jiwanya itu loh, mau menyumbangkan 2 triliun. Manusia hebat dari mana ini? Ya, sampai pernah, tahu nggak? Begitu 2 triliun diumumkan, benar, saya langsung duduk di kolam renang. Gua hitung semua harta gua. Ada nggak ya segitu ya? Konglomerat dunia pun nggak ada yang cash segitu. Ya, kalau nyumbang itu kasih saham, kasih ini, atau didirikan foundation baru dikasih bulanannya. Dikasih uang bulanan tiap bulan. Kok ini cash 2 triliun didorong ya? Makanya saya pertama kali di Instagram saya tanya, saya pengen tahu manusia sehebat apa. Saya pengen tahu isi hatinya, itu kata-kata saya. Saya pengen tahu isi hatinya. Bah, udah pastilah, udah cuma menyakitkan tapi belum merugikan. Ya kan belum merugikan karena memang tidak ada hak kita yang diambil. Tidak ada hak kita yang dia, makanya saya masih bingung pidananya pasal berapa ya. Tapi dengan adanya tersangka ya, berarti pihak Polda sana sudah menemukan pasalnya. Saya sendiri belum tahu pasalnya berapa. Kasus sumbangan 2 triliun yang mengatasnamakan Akiditio kini harus berbuntut panjang. Seperti dikutip dari Kompas.com, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi memberikan klarifikasi bahwa Herianti, selaku anak dari mendiang Akiditio, masih dimintai keterangan terkait sumbangan 2 triliun rupiah yang rencananya akan diberikan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan.